anak-anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Bersemangat ya pada pagi hari ini. Coba Sobirin, apa yang paling menyenangkan pada hari ini? Kasih uang jajan. Berapa? 10.000 Pak. Banyak itu. Bapak waktu kemarin teman dulu 2.000 cuma dikasih. Agil, gimana? Apa yang membuat kamu menyenangkan? Menyenangkan dikasih sarapan sama orang tua. Sarapannya apa tuh? Sandwich. 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 Bapaknya sama mamanya orang kaya ya? Ya. Eri, apa yang membuat kamu menyenangkan pada pagi hari ini? Ketemu Bapak. Wah, senang belajar. Senang belajar. Kasih. Pak Tani? Diantar bapak ke sekolah. Tepuk tangan dulu. Anak-anak semuanya pada sehat? Sehat Pak. Sehat. Sehat. Tadi udah pada sarapan semua ya? Belum. Belum. Nah, udah. Sobirin kenapa belum? Karena dikasih uang jajan lebih di sekolah. Jadi kenapa nggak sarapan dulu sebelum Sama masuk? Pak. Nanti harus disempetin ya. Iya Pak. Oke. Sekarang Bapak meminta anak-anak untuk berdoa dulu sebelum memasuki pembelajaran. Karena berdoa salah satu bentuk kita beragama. Oke? Oke Pak. Oke, silakan pimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Tony Pak. Oke, Pak Tony, silakan. Mari teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Amin. Mudah-mudahan pada pembelajaran pada hari ini anak-anak bisa menangkap pembelajaran dari Bapak. Amin. Sekarang Bapak mau absensi. Lihat teman sebangkunya, apakah ada yang enggak datang? Ada. Kenapa? Jadi. Kenapa dia nggak datang? Wednesday. Sakit ya. Mudah-mudahan kita doain ya untuk teman kita agar cepat sembuh dan kembali beraktivitas dengan kita dan bermain juga sama kita. Amin. Oke, anak-anak semua, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Karena kalau kita menyanyikan lagu nasional, kita bisa meningkatkan rasa nasionalisme kita kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apa kependekannya? Singkatannya? NKRI. Ya, kita nyanyi bersama. Silakan untuk anak-anak Bapak berdiri. Yeay. Tuduh satu bangsa, satu bahasa kita. Hadir pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, bangsa dan bahasa kita rela bersama. Yeay. Ayo, silakan duduk. Sebelumnya Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu melalui menonton video, peserta didik dapat memprediksikan penyebab masalah pada lingkungan. Kedua, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu memprediksikan dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi sosial. Ketiga, melalui kerja kelompok, peserta didik mampu memprediksikan dampak kerusakan lingkungan terhadap kondisi masyarakat.
Dan keempat yaitu mampu memprediksikan dalam kondisi ekonomi. Anak-anak sebelum pergi ke sekolah ada nggak lihat kayak sampah sembarangan dibuang? Ada. Banyak Pak. Banyak ya? Ya, di pinggir jalan. Itu dampaknya gimana? Kotor. Kotor, nggak enak dilihat. Terus apa lagi? Bau. Bau. Terus apa yang dampak yang lain? Timbulnya penyakit. Timbulnya penyakit. Itu kalau anak-anak tidak bisa menjaga membuang sampah pada tempatnya, anak-anak akan mendapatkan baunya, terus akan membawa kita sakit, tidak sehat, lingkungan tidak sehat. Sekarang di Jogja, anak-anak bisa melihat di mana sampah itu sangat banyak bertebaran, jalan, di bahkan di semua sudutnya kelihatan sampah itu sangat banyak. Sekarang Bapak mau minta anak-anak menonton video ini. Silakan menonton ya. Ya Pak. Jogja terdapat sampah. Di kota wisata ini di setiap sudutnya terdapat sampah yang kian menguning. Bagi saya, tumpukan sampah ini disebabkan karena tempat pembuangan akhir biogas ditutup mulai dari 23 Juli kemarin hingga 5 September 2023. Hal ini dilakukan karena DPR tersebut sudah penuh dan memiliki kapasitas. Akibatnya banyak sampah yang ditutup dan dibuang tidak pada tempatnya. Bahkan sampah terlihat di daerah tujuan wisatawan seperti Malioboro dan alun-alun Kidul. Selain DPR biogas, sebenarnya kota Yogyakarta juga memiliki depo sampah. Namun itu juga tidak cukup. Sri Sultan Hamengkubuwono X mengatakan sebenarnya pemerintah kabupaten dan kota sudah diberitahu mengenai kondisi darurat DPR biogas. Namun dalam pandangannya tidak ada langkah nyata dari daerah sehingga penanganan sampah ini tidak pernah selesai. Pemda DIY ini sudah mengajukan 100 miliar rupiah ke DPRD provinsi untuk pengelola sampah dengan teknologi terkini. Teknologi ini nantinya dapat memilih secara otomatis antara sampah anorganik dan organik sehingga residu sampah dapat ditekan seminimal mungkin. Meski begitu, langkah ini dinilai sudah terlambat karena masalah sampah sudah terjadi sejak beberapa hari yang lalu. Warga juga setuju sama solusi dari Pemda. Komennya. Oke, sekarang Bapak mau nanya, apa yang ada di video itu? Sampah masyarakat. Sampah masyarakat. Kok sampah masyarakat sih? Sampah berserakan. Sampah berserakan. Kalau sampah masyarakat beda lagi ya. Ya Pak. Terus apa lagi yang ada di video itu? Mengurangi membuang sampah sembarangan. Membersihkan sampah secara bersama. Bersama. Terus apa lagi? Tahu lagi Pak. Di situ diterangkan banyak sampah yang berserakan di kota Jogja. Itu kenapa? Karena pengelolaannya yang tidak Tidak baik. tidak baik dari pemerintah DIY maupun dari pemerintah kabupaten dan kota. Itu yang menyebabkan Jogja darurat sampah. Sekarang Bapak mau nanya nih, mau bertanya nih sama anak-anak. Sampah makanan yang dibuang sembarangan akan berdampak pada Lingkungan. lingkungan. Lingkungan menjadi Kotor. Cemar. terus membersihkan lahan pertanian dengan cara membakarnya akan berdampak pada apa? Udara bersih, udara tidak bersih. Terus apalagi ayo oksigen yang Oksigen kurang. tidak sehat. Berarti kita tidak bisa kalau ada polusi kita nggak bisa keluar rumah. Terus menjadikan hutan sebagai lahan pertanian akan berdampak pada hewan yang tinggal di hutan, kehilangan tempat tinggal dan akan berdampak pada masuknya Hewan
pernapasan di mana kita bertempat tinggal. Jangan kita memasuki hutan. Nanti hewan itu akan masuk ke lingkungan kita. Dia mengambil haknya kembali. Jadi kita harus menjaga ekosistem itu agar seimbang. Nah, sekarang tadi udah nonton video kan? Sekarang apa sih kira-kira dampak dari perusakan lingkungan itu, permasalahan lingkungan itu dalam segi ekonomi? Ayo, siapa? Ayo, ancungkan tangan. Saya Pak, kerugian ekonomi yang diderita para penderita pencemaran berupa biaya pemeliharaan rumah, perabotan, dan hilangnya mata pencaharian. Ya, itu dalam segi perabotan, dalam segi pemeliharaan gimana cara pemeliharaannya, terus menjaganya sangat merugikan sekali ya anak-anak. Terus dalam segi masyarakat gimana permasalahannya itu? Ayo, siapa yang tahu? Saya Pak. Ayo, Saya silakan. bisa kehilangan pekerjaan dan kekurangan gizi. Saja Pak. Ya, oke. Kekurangan gizi, terus masyarakat itu tidak sehat, di lingkungannya itu kotor. Terus kalau dampak sosialnya gimana ya? Ayo, siapa? Saya Pak, Oke, silakan. kalau sosial itu nanti berpengaruh dalam lingkungan atau dalam permukiman karena rendahnya pengetahuan akan pentingnya rumah sehat yang mengakibatkan mereka menganggapnya sebagai suatu kebutuhan. Ya, betul sekali. Sekarang Bapak akan mengajak anak semua ke mengenal apa itu jenis-jenis kerusakan di lingkungan. Ayo kita tonton bersama-sama ya. Ya Pak. Oke, selanjutnya yaitu kita akan mengenal bagaimana sih tingkatan pencemaran lingkungan itu. Yang pertama, pada tingkat 1 itu gangguan estetik, misalnya seperti bau, misalnya bau sampah di jalan, kita merasa bau kan. Terus selanjutnya pada tingkat keduanya itu yaitu kerusakan properti, misalnya bahan logam menjadi karat, sering ditemui kan. Sering. Tingkat ketiga itu gangguan pada tumbuhan atau hewan, misalnya penurunan hasil pertanian, itu sangat pencemarannya, berarti tanahnya yang bermasalah. Ya Pak. Keempat yaitu gangguan pada kesehatan. Nah, ini sangat berpengaruh besar bagi kita. Kalau pada tingkat keempat ini sudah kita temui, jadi pencemaran lingkungan itu sudah sangat tinggi. Tingkat keempat itu misalnya pada penyakit saluran pernapasan, itu sangat mengena sama kita dampaknya. Selanjutnya yaitu kerusakan pada genetik dan reproduksi manusia. Pada tingkat kelima ini
kerusakan genetik manusia. Reproduksi itu sangat dari 4, 5, 6 ini sangat tinggi kerusakannya, tingkatannya. Selanjutnya tingkat ke-6, gangguan pada ekosistem yang sangat meluas. Ini belum ada pernah terjadi di luar. Oke, anak-anak semua masih kurang bersemangat kayaknya nih. Ya, Pak. Kayaknya kita ice breaking dulu lah. Ya, Pak. Tepuk semangat, boleh? Boleh. Semuanya berdiri dong. Biar kita tambah bersama. Ya. Semangat. Oke. Ikuti Bapak ya. Tepuk semangat. 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 Lompat dong. Harus bersemangat. Tepuk semangat. Semangat. Semuanya sudah pada semangat? Sudah. Makan dulu. Sekarang Bapak punya LKBD. Silakan dikerjakan ya. Pak, izin ke toilet. Oke, silakan. Ini LKBD-nya ya. Bapak bagi 2 kelompok. Oke, silakan dikerjakan LKBD-nya. Kalau anak-anak tidak ngerti, tanyakan ke Bapak. Pak, ini kelompok yang gimana, Pak? Kelompoknya Ini kelompok apa maksudnya, Pak? ya buat aja kelompok nanas. Ini kelompok apel. Ya. Silakan dikerjakan ya. Sama teman kelompoknya. Ayo. Mengerti kan dengan LKPD-nya? Ini gimana, Pak? Ya, itu di sini disuruh membuat poster. Jadi posternya itu pilih ini gambar lingkungan dan orang yang buang sampah. Ya, ini, Pak. Ya, ini yang gambar ini. Pertama, poster ini mempersiapkan bahan. Kedua, membuat poster dengan menambahkan elemen-elemen yang sekreatif dan seinovatif mungkin. Selanjutnya, poster ini membuat poster dengan petunjuk dengan menambahkan elemen-elemennya. Ya, di situ ya langsung ditambahin aja elemen-elemen yang ada di sini.
Sudah Pak. Sudah. Kelompok Nana sudah. Sudah. Kelompok Apel Sudah. ya. Sekarang Bapak mau memperlihatkan hasilnya gimana? Kelompok Nanas, silakan. Lagi Pak yang mau. Ayo Agil, memperlihatkan kepada teman-temannya hasilnya. Baik teman-teman, saya dari kelompok Nanas izin mempresentasikan hasil dari diskusi kami tentang membuat poster. Poster yang kami buat itu gambarnya ini orang yang membuang sampah di tempatnya. Ya. Slogan yang kami gunakan yaitu buanglah sampah pada tempatnya. Terus ini kami gambar sampah-sampah itu. Ya, ini logonya ya. Ya, Ya, oke, tepuk tangan dulu dong. Sekarang kelompok Apel menceritakan isi posternya. Gimana isi posternya? Apa yang diceritakan di situ? Bentar ya. Soalnya jauh. Oke, silakan. Hai teman-teman, kami dari kelompok Apel akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, kalimat pembuka poster, buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian ini ada gambar lingkungan dan orang membuang sampah Ada Tom? pada tempatnya. Kemudian ada pun slogan lingkungan, jagalah lingkungan seperti Anda menjaga diri Anda sendiri. Nggak mau menjaga pacarnya. Nggak boleh ya. Nah, SD nggak boleh ya. Masih kecil Pak. Masih kecil ya. Kenapa kami menggunakan slogan jaga lingkungan seperti Anda menjaga diri Anda sendiri? Kalau kita berpikiran kalau kita membuang sampah itu harus dibuang pada tempatnya supaya kita bisa remedial sendiri kita dengar. Ya. Oke, sudah ya. Oke, kita lihat apa? Mana bagus penampilannya? Oke. Sekarang dikumpulkan ke depan hasil KKPD-nya. kamu kumpulkan. Tadi. Kamu belum maju. Oke, sudah dikumpulin. Sudah Pak. Sudah. Sekarang Bapak ingin melihat gimana anak-anak Bapak menangkap pembelajaran pada hari ini. Bapak punya soal evaluasi. Harus dikerjakan sekarang ya. Ya. Sebelum pulang. Ayo ini Kak Gil. Dikumpulkan sekarang, Pak. Iya. Dibuat ya. Bapak kasih waktu 5 menit untuk menjawabnya. Silakan dijawab.
Ayo, pasti bisa menjawabnya. Semuanya anak bapak harus Pintar. Cerdas. Sudah siap Pak. ya. Sudah. Ayo, ketua kelas kumpulkan ke depan. Akhir Pak, tolong. Bapak akan periksa dulu. Nah, terima kasih Agil. Bapak cek sebentar dulu ya. Iya Pak. Oke, setelah Bapak periksa, yang lulus Waton, Eri, Sobirin, dan Akil di bawah apa ketuntasan. Nanti akan Bapak berikan remedial ini itu Akil. Dikerjakan di rumah ya. Ya Pak. Ya, jangan sedih. Harus tetap Semangat. Tempur semangat. 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 Oke. Tadi teman-teman, anak-anak Bapak belajar apa? Kebersihan di rumah. Sampah. Kerusakan lingkungan. Ya. Lebih apa? Terus apa lagi? Permasalahan. Apa dampaknya di ekonomi sosial masyarakat. Tadi dalam segi ekonomi gimana? Dapat mempengaruhi pemeliharaan perabotan Ya perabotan, sama penghasilan Pak. ya penghasilan. Banyaknya harus dikeluarkan karena sampah tersebut. Terus dalam kondisi sosialnya gimana tadi? Hilangnya pekerjaan. Hilangnya pekerjaan. Tingkat ilmu pengetahuan di dalam satu lingkungan itu menurun. Terus dalam kemasyarakatan gimana orangnya di situ? Keras-keras nggak? Keras. Keras. Terus lihat orangnya kurang bersih, kurang menjaga kebersihan karena ilmu pengetahuan di bidang itu kurang. Menjaga lingkungan tersebut akan berdampak juga pada Bapak mau ngasih ini simpulan sedikit penguatan kepada anak-anak Bapak. Menjaga lingkungan hidup dengan baik akan berdampak juga secara langsung dengan kehidupan dan kesehatan, khususnya pada kesehatan manusia. Jadi anak-anak harus menjaga lingkungan itu agar baik, agar tidak timbul permasalahan. Kalau timbul permasalahan itu akan berdampak pada kita langsung juga dari segi sosial, ekonomi dan masyarakat. Oke, semuanya pada paham semuanya ya? Paham Pak. Oke, semuanya udah mau pulang? Mau. Udah pada lapar ya? Udah. Ayo pimpin es breaking sebuah berdoa. Agil. Aku terus. Oke, sendirilah. Nggak tahu Pak. Siapa yang bisa? Tony. Oton. Silakan. Pimpin di depan. Oke. Ada teman-teman kita sebelum kita pulang kita stretching satu jari kanan. Satu, dua, tiga. Satu jari kananku, satu jari kiriku gabung menjadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kananku, dua jari kiriku gabung menjadi empat, jadilah kamera cekrek. Tiga jari kananku, tiga
mudah-mudahan anak-anak bisa menerima pembelajaran ini dan bermanfaat juga pada aktivitas anak-anak sehari-hari. Amin. Jangan lupa tetap semangat dan jaga kesehatannya ya. Ya, Pak. Jaga juga lingkungannya, karena lingkungan yang baik akan berdampak juga pada kita. Oke? Oke, Pak. Oke, sekarang silakan pulang dan hati-hati di jalan.